Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang Desyana Nurfika dari jurusan Teknik Informatika Kesehatan. Di sini saya akan membawakan sebuah presentasi yang mengenalkan tentang mikroprosesor 8085. Berikut presentasi dari saya. Di sini Anda bisa melihat seperti apa mikroprosesor 8085 bentuknya. Di sini saya akan menerangkan latar belakang kenapa saya menjelaskan tentang mikroprosesor 8085, tujuan, pengertian, blok diagram, beserta register 8085, macam-macam register, serta MIDI-COM dan instruction set. Latar belakang kenapa saya memilih judul mikroprosesor 8085 ini adalah karena mikroprosesor 8085 ini sekarang ini sudah sangat jarang digunakan. Orang lebih beralih kepada microcontroller karena memang sesuai dengan teknologi saat ini, microcontroller memang lebih efisien, lebih efektif, lebih mudah untuk digunakan. Namun kenapa tidak kita harus menggunakan mikroprosesor lagi? Karena itu dasarnya dari mikroprosesor. Jadi kita mulai dari basicnya terlebih dahulu. Tujuannya saya ingin memperkenalkan mikroprosesor 8085. Saya ingin juga untuk memahami mikroprosesor 8085 dan memahami cara penggunaan mikroprosesor 8085. Pengertian dari mikroprosesor 8085 sendiri, sebenarnya dasarnya sistem mikroprosesor ini terdiri atas kumpulan lokasi penyimpanan digital yang sangat terstruktur dan sangat besar disertai sebuah komponen pengendali pusat. Lokasi penyimpanan digital disebut memori, sedangkan pusat pengendali adalah mikroprosesor itu sendiri. Pada siklus pelaksanaan komputer, isi beberapa lokasi memori ini dipindahkan atau dimanipulasi. Untuk sistem yang dipelajari di sini sendiri, kita menggunakan lokasi memorinya berukuran 8 bit. Di sini kita bisa melihat blok diagram dari mikroprosesor 8085. Di sini terdapat registernya, lalu di sini pula ada timing control, akumulator, instruction registernya, ini serial I/O controlnya, ada address buffer, data address buffer, tempat registernya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang register 8085. Register 8085 ini tentunya sangat berperan sekali pada mikroprosesor 8085. Pada prosesor Intel 8085, register ini tuh terdapat 8 register, di mana setiap registernya itu berisikan 8 bit. Nah, itu yang jadi 8 bit itu yang bisa diakses oleh pemrograman, dimana diperuntukkan bagi internal sistem, itu tidak diakses oleh user. Satu register disebut sebagai instruction register. Pada saat prosesor mengambil kode instruksi dari unit memori, pertama-tama menempatkan kode instruksi tersebut pada register 1 tersebut sebelum melaksanakan tahap instruction decoding. Lalu dari ke-8 register tersebut ada 6 register yang dapat dibentuk 3 pasang register atau register pair yang memiliki kapasitas penyimpanan data 16 bit. Nah, berikut ini macam-macam registernya. Di sana di dalam registernya itu terdapat register A, di mana register A ini merupakan akumulator register 8 bit. Lalu ada register B, register C, register D, register E, register F, di mana register F itu merupakan flag register, dan register H, register L. Nah, di sini terdapat register pasangan tentunya. Register pasangan ini antara lain ada register BC, itu kita bisa mempasangkan register B dan register C. Lalu yang dapat dipasangkan kembali adalah register DE, dan juga dimana ada register HL
Nah, register HL ini berfungsi sebagai akumulator 16 bit. Selain itu juga yang dapat digunakan register 16 bit itu terdapat juga register program counter atau register PC dan juga register stack pointer atau register SP. Nah, di sini dilihat ini merupakan mikroprosesor 8085. Biasanya sudah ada dalam dibentuk MIDI-COM itu untuk mempermudah kita dalam menjalankan mikroprosesor 8085. Di sini kita bisa melihat ada LED-nya. Di sini ada 7 segmen. Di sini yang ada LED pada MIDI-COM. Di sini ada 7 segmen, di sini ada button-nya untuk input saklarnya, untuk input output. Lalu ini juga untuk inputnya, dan di sini rangkaian-rangkaian dari mikroprosesor 8085. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang instruction set, di mana instruction set ini sangat dibutuhkan dalam kita membuat sebuah instruksi pada mikroprosesor 8085. Sebenarnya dalam mikroprosesor 8085 sendiri terdapat lebih dari 70 instruksi yang terbagi menjadi beberapa kelompok instruksi. Yang pertama ada kelompok transfer data, instruksi aritmatika, instruksi logika, instruksi shift dan rotate, instruksi pencabangan atau branch, dan instruksi input, output, dan kontrol. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang instruksi transfer data. Instruksi transfer data sendiri antara lain di sini terdapat contoh seperti move atau MOV, MPI, STA, LDA, STAX, dan LDAX. Di sini sendiri kita bisa menggunakan MPI untuk menyimpan data pada registernya itu sendiri. MOV juga, MOVI juga sama. Jadi pertama kita masukkan MPI dulu untuk menyimpan pada register yang kita inginkan di register di mana. Lalu MOV misalnya MOVA atau MOVB, lalu STA LDA untuk memasukkan data STA, untuk memasukkan data dan mengeluarkan data dari mana. Lalu ada kelompok instruksi aritmatika, di mana kelompok instruksi aritmatika itu ada add, adi, adc, aci, sub, sui, sbb, sbi, inr, dcr, inx, dan dcx. Di mana add itu untuk menambah, adi itu juga sama untuk menambah, tapi namun di sini berbeda. Jika adi dia hanya penambahan satu, jadi dia hanya ditambah satu, sedangkan add dia menambahkan seterusnya. Jadi misalnya 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, dan selanjutnya. Sedangkan untuk pengurangannya sendiri ada NR, ada DCR, ada INX, dan DCX. Selain itu ada instruksi logika. Instruksi logika di sini ada ANAM, itu untuk instruksi logika untuk N, dimana N itu ada untuk ke memorinya sendiri pakai ANAM, dan untuk ke registernya kita menggunakan ANAR. Sedangkan untuk instruksi N dengan 1 kita menggunakan ANAI. Sedangkan untuk instruksi yang OR-nya kita bisa pakai ORAR, itu untuk register, ORAI untuk yang dengan 1, dan ORAM untuk kepada memori. Sedangkan untuk XOR kita bisa menggunakan XRAM, XRAR, dan XRI. Lalu selanjutnya ada kelompok instruksi shift dan rotate, di mana itu terdiri dari RRC, RLC, RAR, dan RAL. Di mana RRC sendiri dia untuk looping, untuk dia bergeser ke kanan, dan RLC untuk bergeser ke kiri.
Sedangkan RAR untuk rotate dan RAL juga untuk rotate, tapi RAR untuk rotate ke kanan dan RAL untuk rotate ke kiri. Selanjutnya ada instruksi pencabangan atau branch, di mana ada JC, JNC, ZZ, ZNZ, JP, JM, JPE, JPO, JMP, dan call. Di mana ini semua instruksi ini untuk meloncat untuk looping, di mana misalnya kita ingin kembali ke program yang sebelumnya yang telah kita buat, kita menggunakan JMP atau JNC atau JNZ, itu tergantung dari kondisi yang Anda inginkan. Jadi apabila nilai registernya pada saat 0 atau 1 atau itu bagaimana dengan Anda cara membuatnya. Selanjutnya ada kontrol instruksi input atau output dan kontrol, di mana kita hanya menginputkan in atau out, di mana biasanya yang digunakan itu 50 dan 51 biasanya, in 50 atau out 51, in 51, seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutaji Asri. Saya dari jurusan Informatika Kesehatan ITB. Saya di sini akan menjelaskan tentang tutorial Microsoft Visio. Sebelum kita menjalankan bagaimana itu Microsoft Visio, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari Microsoft Visio. Oke, ini pengenalan dari Microsoft Visio. Microsoft Visio atau sering disebut dengan Visio adalah salah satu perangkat lunak yang disediakan oleh Microsoft, sama seperti Office lainnya yang sering digunakan untuk membuat diagram. Ada beberapa jenis kategori yang dapat digunakan dalam penggunaan Microsoft Visio, seperti pembuatan cross-functional flowchart atau CFC, chart wizard, flowchart, workflow, diagram, UML, dan lain-lain. Kemudian ini adalah cara menjalankan Microsoft Visio. Pertama, pilih Start, kemudian pilih Microsoft Office, kemudian klik Microsoft Visio-nya. Setelah itu, ini tampilan awal dari Microsoft Visio. Kemudian ini adalah macam-macam jenis template kategorinya, ada business, engineering, flowchart, general, network, schedule, software, and database. Kemudian ini adalah beberapa contoh dari gambar database wizard dengan shape. Kemudian ini gambar dari topologi jaringan. Ini gambar dari network komputer. Kita ada studi kasus. Studi kasusnya adalah buatlah desain flowchart untuk login sebuah aplikasi menggunakan Microsoft Visio. Baiklah, kita akan masuk ke Microsoft Visio. Pertama Start, kemudian Microsoft Visio. Ini tampilan awal dari Microsoft Visio. Seperti yang saya tadi jelaskan, pada template kategorinya ada business, engineering, flowchart. Ini gambar bisnis, salah satunya. Ada audit diagram, basic flowchart, data flow diagram, kemudian ada engineering, flowchart. Ini jenis-jenis untuk general. Ini untuk network, schedule, software, dan database. Kita akan langsung saja untuk mengerjakan studi kasusnya. Kita pilih dengan basic flowchart. Ini macam-macam jenis-jenis untuk shape-nya. Di sini ada proses, ada decision, dokumen, ini bentuk data yang seperti ini bentuk manual inputnya, ini card, direct data, paper tape, ini untuk manual operation,
Kemudian kita akan coba dengan memilih terminator seperti ini. Kemudian kita isi, mulai. Kita perbesar ukuran gambarnya. Kemudian kita pilih data, kita isi misalkan input username, password, kemudian kita menggunakan dinamika, kita masukkan decision. Sini kita isi kita gabungkan. Kemudian kita masukkan kembali jenis datanya, apa yang akan tampil. Kemudian jika data ini valid, ya. Jika tidak, kemudian gitu. Ini adalah contoh dari studi kasus untuk membuat login untuk aplikasi. Sekian penjelasan tentang tutorial Microsoft Visio. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.